bersama Historia 91, di mana di video kali ini tentunya kita akan menelusuri bahkan pun mempelajari tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Oke, jadi kita langsung saja ke materinya, yaitu tentunya kita fokus ke faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Ya, faktor penghambat persatuan dan kesatuan tentunya ada kategori faktor penghambat internal, yaitu kategori faktor penghambat internal yang pertama yaitu adalah masyarakat Indonesia yang heterogen. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia yang tentunya begitu banyak suku, budaya, agama, ras, bahkan pun golongan-golongan yang ada. Bisa kita melihat di sini bahwa ada beberapa gambar ataupun gambar terkait dengan keadaan aktivitas masyarakat yang tentunya sedang barangkali menghadiri akan upacara-upacara bahkan pun kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan negara. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah faktor penghambat internal yang kedua adalah faktor wilayah. Negara yang begitu luas dan terdiri atas ribuan pulau. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. Jadi itu faktor penghambat internal yang kedua dan ketiga, yaitu terkait dengan bagaimana wilayah Indonesia yang begitu luas, di antaranya ada begitu banyak pulau-pulau yang teridentifikasi. Itu juga sebenarnya yang membuat terhambatnya akan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Nah, bisa kita melihat di sini ada gambar yang tentunya di mana situasi masyarakat Indonesia yang sedang mencoret-coret bahkan pun sedang menulis-nulis di dinding. Itu menunjukkan bahwa keadaan masyarakat, mentalitas masyarakat Indonesia memang tentunya harus sangat-sangat diperbaiki. Mengingat itu bisa saja akan menjadi ancaman bahkan pun gangguan sehingga mengancam akan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke? Nah, selanjutnya yaitu lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Nah, pengaruh budaya asing ini sangat berpengaruh penting di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Mengapa? Karena masyarakat, bangsa dan negara Indonesia itu sangat ataupun cepat sekali menerima akan situasi pengaruh-pengaruh bahkan pun budaya-budaya yang ada sehingga membuat keadaan negara kita ini semakin longgar sehingga budaya-budaya yang luar yang masuk justru menghambat akan persatuan dan kesatuan. Oke? Nah, selanjutnya, faktor penghambat eksternal. Nah, faktor penghambat eksternal yang pertama itu adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. Jadi bagaimana keadaan masyarakat yang tentunya terdiri dari begitu banyak suku, agama dan kebudayaan bahkan pun ras yang ada, yang justru tidak adanya penghargaan terkait dengan akan keberadaan tersebut. Nah, itu yang menjadi pemicu bahkan pun penghambat akan terjadi persatuan dan kesatuan. Kemudian masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Nah, di negara kita ini tentunya kalau melihat situasi yang ada, bahkan pun di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, bahkan pun Indonesia bagian timur, bisa kita melihat pembangunannya seperti apa. Bahkan pembangunannya itu belum merata, bukan tidak merata tapi belum merata. Justru yang semakin banyak pembangunan yang ada adalah di Pulau Jawa. Akan tetapi, melihat pemerintahan yang ada saat ini, bisa kita katakan bahwa
ke depan Indonesia pasti bisa menghasilkan sebuah negara yang tentunya seimbang, dalam arti pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah tersebut, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, bahkan pun Indonesia bagian timur itu dapat seimbang, sehingga kita bisa mendapati bahwa negara kita ini bisa menjadi negara yang sukses, bahkan pun negara yang maju di tahun-tahun selanjutnya. Oke, selanjutnya ada faktor pembauran bangsa, dan yang kedua adalah faktor kerukunan antar umat beragama. Kedua faktor penghambat ini bisa menjadi faktor penghambat, apalagi di tengah kemajemukan, bahkan pun di tengah begitu banyak, bahkan pun di tengah kerukunan yang ada. Meskipun di tengah kerukunan, justru itu menghambat akan persatuan dan kesatuan. Akan tetapi memang sudah sepantasnya, bahkan pun selayaknya kita, setiap warga negara mampu benar-benar memahami maksud dari kerukunan antar umat beragama tersebut. Jadi dengan begitu kita mampu untuk melihat, bahkan pun mengatasi akan setiap persoalan yang ada. Meskipun di tengah kerukunan antar umat beragama itu baik untuk kita semua, akan tetapi pasti ada sisi negatifnya terkait dengan hal itu. Oleh karena itu kita sebagai warga negara harus benar-benar menjeli dalam mengantisipasi akan situasi-situasi yang ada saat ini terkait dengan persatuan, menghambat persatuan dan kesatuan. Ya, kemudian selanjutnya ada faktor penghambat selanjutnya adalah perubahan nilai-nilai, kemudian permasalahan politik, dan yang paling kompleks di sini adalah permasalahan ekonomi. Nah, bisa Anda melihat di sini ada beberapa gambar yang tentunya bisa Anda lihat. Di gambar yang pertama, beberapa anak yang tentunya umurnya masih sangat kecil, akan tetapi sudah mampu untuk mengoperasikan gadget, bahkan pun mengoperasikan barang-barang yang tentunya bersifat digitalisasi. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya perubahan nilai-nilai yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan politik. Bagaimana hampir setiap hari masyarakat Indonesia, bahkan pun mahasiswa-mahasiswa yang ada, berunjuk rasa demi masalah politik, keamanan, bahkan pun yang paling kompleks adalah permasalahan ekonomi, di mana masyarakat sampai saat ini masih begitu banyak yang tentunya berada di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal itu. Mulai dari adanya bantuan-bantuan berupa bantuan langsung tunai, bahkan pun bantuan-bantuan dalam bentuk medis, bahkan pun di bidang kesehatan. Jadi seperti itu terkait dengan hal itu. Selanjutnya, faktor penghambat selanjutnya adalah permasalahan sosial, budaya, dan permasalahan pertahanan dan keamanan. Nah, dalam slide ini bisa Anda lihat bahwa tentunya permasalahan sosial ini sangat kompleks, di mana terjadi pertikaian, terjadi tawuran, yang tentunya justru itu menghambat akan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kalau sebuah negara itu tentunya setiap hari, setiap saat itu adanya persoalan yang terjadi, maka sampai kapanpun negara kita ini tidak akan pernah menjadi negara yang maju. Kan tetapi upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalisir akan permasalahan yang ada. Mulai dari berikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada warga, demi tercapainya Indonesia atau bangsa yang tentunya berdaya saing, bahkan pun memiliki pemikiran untuk memajukan akan negara kita ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah permasalahan pertahanan dan keamanan. Indonesia merupakan negara yang dari segi pertahanan dan keamanan itu sangat mengedepankan itu pertahanan dan keamanan, di mana masyarakat bahkan pun begitu banyak personil-personil yang tentunya disalurkan, bahkan pun banyak personil-personil yang tentunya ditugaskan terkait dengan situasi yang ada. Oleh karena itu tentunya bagaimana kita sebagai masyarakat, bangsa dan negara
harus benar-benar menjaga akan setiap pertahanan dan keamanan yang ada. Kalau perlu setiap pos-pos, setiap daerah, setiap kota, setiap desa diberikan pos-pos penjagaan agar supaya ketika orang-orang yang tidak punya identitas masuk ke negara kita ataupun daerah kita bisa kita antisipasi dengan baik. Oke, jadi sekiranya itu untuk materi hari ini dan kiranya ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua dan nantikan materi-materi di video selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih.